Halo guys, pernah kebayang nggak kalau hidup kalian tiba-tiba berubah drastis cuma karena sebuah pilihan? Hari ini, aku bawain kisah seorang gadis bernama Maya, seorang barista sederhana yang hidupnya penuh masalah. Tapi dalam semalam, dia berubah jadi istri dari seorang bos mafia paling ditakuti di Jakarta. Alasannya, demi menyelamatkan adik laki-lakinya yang terjebak hutang miliaran rupiah. Semua orang pikir Maya bakal hidup penuh kemewahan. Uang nggak habis-habis, bodyguard pribadi, rumah mewah, mobil sport. Tapi kenyataannya, malam pertama pernikahan Maya justru berubah jadi malam paling mencekam dan penuh rahasia. Kenapa? Yuk kita simak bareng-bareng. Maya, 24 tahun, kerja di coffee shop kecil di daerah Kemang. Gaji pas-pasan, cuma cukup buat bayar kontrakan dan biaya kuliah adiknya, Fajar. Sejak ayahnya meninggal karena serangan jantung dan ibunya kerja sebagai pembantu di luar kota, Maya jadi tulang punggung keluarga. Masalahnya, Fajar terjerat pergaulan salah. Dia pinjam uang dari rentenir untuk modal bisnis kripto, tapi malah rugi. Total hutangnya 1,2 miliar rupiah. Suatu malam, debt collector datang ke kontrakan Maya, ngamuk-ngamuk, bahkan ancam bakal culik Fajar kalau hutang nggak dibayar dalam seminggu. Maya putus asa. Dari mana dia bisa dapat uang segitu banyak? Dia cuma bisa nangis, sambil peluk adiknya yang ketakutan. Dalam hati dia berdoa, Tuhan tolong tunjukin jalan. 2 hari kemudian, Maya dipanggil ke sebuah gedung mewah oleh seseorang misterius. Di ruangan itu, ada pria gagah berjas hitam, tatapan tajam, penuh wibawa. Namanya Raka Mahendra, bos besar mafia Jakarta. Raka bilang dengan suara tenang, tapi bikin merinding. Aku bisa lunasin semua hutang adikmu, bahkan kasih jaminan masa depan. Tapi dengan satu syarat, kamu harus jadi istriku. Maya kaget setengah mati. Kenapa saya? Saya cuma orang biasa, Pak Raka menatap tajam. Aku butuh istri untuk menutup mata dunia bisnis. Polisi, musuh, bahkan keluargaku sendiri nggak boleh curiga. Dan kamu, gadis sederhana, polos, nggak terlibat dunia ini. Kamu cocok. Maya terdiam. Tawaran itu gila, tapi hutang Fajar sudah diambang maut. Raka menambahkan, kalau kamu setuju, adikmu aman. Kalau kamu nolak, jangan salahkan aku kalau besok pagi adikmu hilang. Malam itu Maya nggak bisa tidur. Kontrak pernikahan dari Raka masih ada di tangannya. Isinya jelas. Pernikahan hanya untuk status, bukan cinta. Maya harus tinggal di mansion Raka dengan pengawasan ketat. Tidak boleh campuri urusan bisnis mafia. Masa kontrak 3 tahun. Air mata Maya jatuh ketika melihat Fajar tidur dengan wajah polos. Dia ingat masa kecil mereka, saling jaga satu sama lain. Akhirnya Maya berbisik, kalau ini cara satu-satunya, aku rela. Paginya, Maya tanda tangan kontrak. Nasibnya berubah dalam sekejap. Hari pernikahan dilaksanakan diam-diam. Hanya segelintir orang mafia yang hadir. Gaun putih mewah, mansion megah, tapi suasana dingin tanpa kebahagiaan. Raka berdiri di samping Maya, wajahnya tanpa ekspresi. Saat ijab kabul, suaranya datar, seperti membaca kontrak bisnis. Maya merasa seperti boneka, tapi demi Fajar, dia harus kuat. Setelah acara, Raka mengantar Maya ke kamar barunya. Suasananya hening. Mulai hari ini kamu istriku. Tapi ingat, ini hanya status. Jangan berharap lebih, kata Raka dingin. Maya mengangguk, tapi dalam hatinya ada ketakutan besar. Apa yang sebenarnya dia masuki? Maya duduk di tempat tidur, jantungnya berdebar. Semua orang pasti mikir malam pertama itu romantis, tapi tidak untuknya. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Raka masuk, tapi wajahnya tegang, bahkan pucat. Dia duduk di kursi, bukan di ranjang. Ada sesuatu yang harus kamu tahu, katanya pelan. Maya deg-degan. Apa maksudnya? Raka menghela napas panjang.
Alasan aku nikah bukan cuma soal status. Aku punya musuh besar. Kalau aku nggak punya istri, mereka bakal bunuh aku dan semua orang dekatku. Kamu sekarang bukan cuma istri kontrak, kamu target mereka juga. Maya shock. Apa? Jadi hidupku juga terancam. Raka menatapnya. Untuk pertama kali dengan mata manusia, bukan bos mafia. Maaf, aku tarik kamu ke dunia berbahaya. Tapi mulai malam ini, aku janji, aku bakal lindungin kamu, meski harus mati. Maya terdiam, air matanya jatuh. Malam pertamanya bukan tentang cinta, tapi tentang rahasia kelam yang bikin hidupnya berubah selamanya. Malam itu, bukannya tidur, mereka malah ngobrol panjang. Raka cerita tentang masa lalunya. Gimana dia dipaksa jadi mafia sejak remaja, kehilangan keluarga karena perang antar geng, dan hidup dalam ketakutan meski punya segalanya. Aku punya segalanya, uang, kekuasaan, tapi aku nggak pernah punya keluarga yang benar-benar mencintaiku, katanya lirih. Maya, meski takut, merasakan sisi lain dari pria dingin itu. Di balik wajah kejamnya, ada hati yang terluka. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi kalau kamu benar-benar janji lindungin aku dan Fajar, aku bakal tetap di sini, kata Maya sambil menatap matanya. Untuk pertama kalinya, Raka tersenyum tipis. Senyum yang bikin Maya sadar, pria ini nggak sepenuhnya jahat. Pagi pertama di mansion mafia, Maya bangun dengan rasa asing. Rumah megah, kamar serba mewah, tapi hatinya penuh ketakutan. Saat sarapan, dia melihat puluhan bodyguard berjaga di luar, senjata menempel di pinggang. Semua orang menatapnya aneh. Itu istri baru, bos. Maya merasa seperti burung dalam sangkar emas. Dia tak bisa keluar sesuka hati, setiap langkah diawasi. Raka duduk di meja makan, membaca koran, seolah tenang. Tapi Maya tahu, di balik wajah datar itu, ada badai. Siangnya, Maya mencoba menelpon Fajar diam-diam. Dia ingin memastikan adiknya baik-baik saja. Tiba-tiba, duar! Tembakan terdengar dari luar mansion. Bodyguard langsung sigap, Raka berdiri dengan wajah dingin. Mereka sudah mulai bergerak. Maya panik, tubuhnya gemetar. Raka menatapnya tajam. Sekarang kamu ngerti kan? Dunia yang kamu masukin ini nggak pernah aman. Musuhku tahu aku baru menikah, dan mereka bakal pakai kamu buat ngehancurin aku. Malamnya Maya tidak bisa tidur. Raka masuk ke kamar, kali ini wajahnya lebih lembut. Dia duduk di samping ranjang. Aku harus jujur sama kamu. Musuh yang menyerang tadi bukan sekadar geng biasa. Mereka adalah keluarga mafia lawas yang dulunya dibantai ayahku. Maya kaget. Jadi, ini dendam keluarga? Raka mengangguk pelan. Ya, dan sekarang kamu ikut terikat dalam darah ini. Air mata Maya jatuh. Aku cuma pengen selamatin adikku, Raka. Kenapa hidupku jadi kayak gini? Raka menatapnya lama, lalu berbisik. Kalau kamu bertahan di sisiku, aku janji Fajar nggak akan pernah disentuh siapapun. Tapi kalau kamu coba kabur, semua taruhan bakal hilang. Hari-hari berikutnya, Maya berusaha menyesuaikan diri. Tapi dalam hatinya, dia bukan gadis lemah lagi. Dia diam-diam belajar memperhatikan jalur keluar mansion, menghafal wajah bodyguard, bahkan mulai mengerti kode-kode mafia yang sering dia dengar. Raka melihat itu dan berkata, kamu cepat belajar, tapi hati-hati, dunia ini bisa membunuhmu. Maya menatap balik, atau justru aku yang bisa bikin dunia ini berubah. Untuk pertama kalinya, Raka terdiam mendengar ucapan seorang perempuan. Suatu malam, Raka mengajak Maya makan di restoran mahal. Semua terlihat normal, sampai 3 pria bersenjata masuk dan langsung menyerang. Bodyguard berusaha melindungi, tapi salah satu musuh berhasil menarik tangan Maya, menodongkan pistol ke kepalanya. Kalau kamu nggak serahin semua bisnis pelabuhan, istrimu mati malam ini, teriak si penyerang. Raka berdiri, wajahnya dingin, tapi matanya penuh api. Sentuh dia, dan aku pastikan kamu nggak punya nyawa sampai besok. Situasi mencekam,
Maya hampir pingsan, tapi tepat saat itu, sesuatu terjadi yang bikin semua orang terkejut. Maya, dengan keberanian yang entah dari mana, menggigit tangan si penyerang dan berhasil melepaskan diri. Bodyguard langsung menembak jatuh musuh, restoran berubah jadi medan perang. Setelah semua selesai, Raka menarik Maya ke pelukannya. "Kamu gila, kenapa nekat kayak gitu?" Maya menangis di dadanya. "Aku nggak mau hidup terus-terusan ketakutan, Raka." Untuk pertama kalinya, Raka memeluknya erat. Ada sesuatu di balik tatapan dinginnya yang mulai luluh. Beberapa hari setelah insiden restoran, suasana mansion makin mencekam. Raka tahu musuh tidak mungkin bisa menyerang tanpa ada orang dalam yang bocorin info. Dia mengumpulkan semua anak buahnya. Wajahnya dingin, tapi suaranya tegas. "Seseorang di antara kalian adalah pengkhianat. Kalau aku temukan, kematianmu lebih cepat dari yang kau kira." Maya yang ikut hadir melihat sisi lain dari Raka. Bukan hanya bos mafia, tapi pemimpin yang hidupnya selalu dikelilingi pengkhianatan. Di tengah ketegangan itu, muncul nama yang mengejutkan, Fajar. Adik Maya ternyata dijebak untuk memberi informasi ke musuh demi melunasi sisa hutangnya yang belum lunas. Maya langsung lemas. Tidak mungkin. Fajar bilang kalau itu bohong. Tapi Fajar hanya terdiam, wajahnya penuh penyesalan. Raka ingin menghukum Fajar karena dianggap mengkhianati keluarga mafia. Maya langsung memohon, "Jangan Raka, dia adikku satu-satunya. Kalau kamu hukum dia, hukum juga aku." Raka terdiam. Inilah pertama kalinya dia harus memilih logika mafia atau hati yang mulai dia miliki untuk Maya. Akhirnya, Raka mengurungkan niat, tapi dengan syarat, "Mulai hari ini, adikmu harus tinggal di mansion di bawah pengawasanku. Kalau dia coba macam-macam lagi, aku sendiri yang akan habisi." Maya menangis lega, tapi di hatinya muncul rasa bersalah. Dia sudah menyeret Fajar semakin jauh ke dunia gelap ini. Suatu malam, saat semua orang terlelap, mansion tiba-tiba digempur puluhan orang bersenjata. Ledakan granat, suara tembakan, jeritan anak buah Raka memenuhi udara. Maya dan Fajar bersembunyi di kamar, tubuh mereka gemetar. Raka masuk, wajahnya penuh darah, tapi matanya tetap tajam. "Kalian ikut aku sekarang." Mereka bertiga berlari ke lorong rahasia di bawah mansion, tapi musuh berhasil mengepung. Pimpinan musuh muncul, seorang pria tua dengan bekas luka di wajah. Dialah Arman Pratama, mafia lama yang keluarganya dibantai ayah Raka. Arman menodongkan pistol ke Maya. "Kalau aku bunuh perempuan ini, habis sudah garis keturunanmu, Raka." Dalam ketegangan itu, Maya maju perlahan. "Kalau nyawaku bisa menghentikan semua ini, ambil saja aku. Tapi lepaskan Raka dan adikku." Raka kaget. "Maya, jangan. Kamu gila." Arman tertawa dingin. "Perempuan ini lebih berani dari separuh anak buahmu, Raka." Tepat saat Arman hendak menarik pelatuk, Maya menjatuhkan dirinya ke tanah, membuat tembakannya meleset. Dalam sekejap, Raka menembak balik, dan pertempuran kembali pecah. Setelah pertarungan sengit, Raka berhasil menghabisi Arman. Tapi Maya terkena peluru nyasar di bahunya. Raka langsung memeluknya. "Bertahanlah Maya, jangan tinggalkan aku." Dengan suara lemah, Maya berkata, "Aku nggak pernah nyesel menikah sama kamu, Raka. Meski awalnya cuma kontrak, aku benar-benar jatuh cinta." Air mata jatuh di wajah Raka. Untuk pertama kalinya, bos mafia paling ditakuti itu menangis. Beberapa minggu kemudian, Maya akhirnya selamat setelah dirawat. Bekas luka peluru masih ada di bahunya, tapi semangat hidupnya semakin kuat. Raka sering menemaninya di kamar, bahkan mulai membuka sisi lembut yang dulu dia sembunyikan. Fajar pun berubah. Setelah hampir kehilangan kakaknya, dia berjanji tidak akan pernah terlibat dunia gelap lagi. Suatu pagi, Raka membawa Maya ke balkon mansion. Dengan wajah serius tapi penuh perasaan, dia berkata, "Maya,
kontrak kita mungkin hanya 3 tahun, tapi kalau kamu mau, aku ingin kita lanjut seumur hidup. Maya menatapnya lama, lalu tersenyum tipis dengan air mata. Ya, aku mau Raka. Untuk pertama kalinya, bos mafia menemukan arti cinta sejati, bukan di dunia bisnis, bukan di medan perang, tapi di hati seorang perempuan sederhana. Beberapa minggu kemudian, Maya akhirnya selamat setelah dirawat. Bekas luka peluru masih ada di bahunya, tapi semangat hidupnya semakin kuat. Raka sering menemaninya di kamar, bahkan mulai membuka sisi lembut yang dulu dia sembunyikan. Fajar pun berubah. Setelah hampir kehilangan kakaknya, dia berjanji tidak akan pernah terlibat dunia gelap lagi. Suatu pagi, Raka membawa Maya ke balkon mansion. Dengan wajah serius tapi penuh perasaan, dia berkata, "Maya, kontrak kita mungkin hanya 3 tahun, tapi kalau kamu mau, aku ingin kita lanjut seumur hidup." Maya menatapnya lama, lalu tersenyum tipis dengan air mata. Ya, aku mau Raka. Untuk pertama kalinya, bos mafia menemukan arti cinta sejati, bukan di dunia bisnis, bukan di medan perang, tapi di hati seorang perempuan sederhana.